Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini sehat selalu dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oh iya, kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu dan mengajak kalian untuk mendengarkan. Sebelum saya membahas apa yang ingin saya bahas, yuk kita perkenalan dulu. Baik, nama saya Nora Arifin. Saya berasal dari Samarinda. Saya dari mahasiswi Yayan Samarinda. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, kenapa sih saya membuat video ini? Salah satu tujuannya yaitu untuk melaksanakan tugas UTS atau ujian tengah semester saya yang diberikan oleh Bapak Dr. Ahmad Muadin, MPD. Dan beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi, judul materi yang akan saya bahas yaitu pengembangan pembudayaan agama atau religius kultur di sekolah. Baik, langsung saja sebelum kita jauh melangkah, kita perlu tahu apa sih pengertian dari budaya religius di sekolah? Baik, kita masuk ke dalam pengertian budaya religius di sekolah. Istilah budaya mula-mula datang dari disiplin ilmu antropologi sosial. Apa yang tercakup dalam definisi budaya sangatlah luas. Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas, pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang menjadikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang mentransmisikan bersama. Nah, dalam pemakaian sehari-hari, orang-orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi atau tradition. Dalam hal ini, tradisi diartikan sebagai ide-ide umum, sikap, dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas, dan tenaga kependidikan lainnya, siswa atau warga sekolah pada umumnya. Sebab itu, budaya tidak hanya berbentuk simbolik sebagaimana yang tercermin di atas, tetapi di dalamnya penuh dengan nilai-nilai. Perwujudan budaya juga tidak hanya muncul begitu saja, tetapi melalui proses pembudayaan. Nah, setelah kita membahas tentang pengertiannya, di sini kita membahas bentuk kegiatannya. Jadi, pengamalan budaya agama Islam di sekolah itu ada beberapa bentuk, diantaranya yaitu yang pertama, membiasakan salam. Jadi, siapapun yang berada di lingkungan sekolah itu membiasakan dirinya untuk salam kepada siapapun yang ia temui. Kemudian nomor 2, membiasakan berdoa. Nah, bahwasanya kita tahu kekuatan berdoa itu sangatlah dahsyat. Kemudian nomor 3, membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bagaimana sih bacaan anak didik kita. Kemudian nomor 4, membiasakan kutub. Nah, di sini seorang guru juga memberikan motivasi untuk anak didik gitu. Nomor 5, membiasakan sholat duha. Nah, kita ketahui bahwasanya sholat duha itu sangatlah baik. Jadi alangkah baiknya kita mengajak anak didik untuk melakukan itu gitu. Nomor 6, sholat zuhur berjamaah. Nah, ini kita ketahui juga bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Kemudian zikir setelah sholat, dan 8, menyelenggarakan PHBI seperti menyantuni anak yatim, acara halal bihalal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian landasan perlunya pengembangan budaya religius di sekolah. Landasan yang pertama sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian landasan yang kedua yaitu tujuan pendidikan agama Islam di sekolah, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang taat, beragama, dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi antar agama, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Kemudian landasan yang ketiga yaitu di era globalisasi ini, masalah dekandensi moral semakin meningkat, sehingga para orang tua semakin khawatir terhadap pengaruh negatif yang ada pada era globalisasi ini, yaitu di mana semakin mudahnya nilai-nilai moral yang negatif mempengaruhi anak-anak didik baik melalui media cetak maupun elektronik. Nah, sekarang kita membahas terbentuknya budaya religius di sekolah. Jadi, secara umum, budaya dapat terbentuk secara preskriptif dan dapat juga secara terprogram sebagai learning proses atau solusi terhadap suatu masalah. Jadi, ada dua macam pembentukan, yaitu yang pertama pembentukan atau terbentuknya budaya agama di sekolah melalui peniruan, penganutan, dan penataan suatu skenario dari atas atau dari luar pelaku budaya yang bersangkutan. Pola ini biasa disebut dengan pola pelakonan. Kemudian, pembentukan yang kedua yaitu pembentukan budaya secara terprogram melalui learning process. Pola ini bermula dari dalam diri pelaku budaya dan suara kebenaran, keyakinan, anggapan dasar, atau kepercayaan dasar yang dipegang teguh sebagai pendirian dan diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan perilaku. Nah, sekarang kita ke poin yang terakhir, yaitu strategi mewujudkan budaya religius di sekolah. Jadi, proses perwujudan budaya religius sekolah dilakukan dengan dua strategi, yaitu yang pertama instruktif sekuensial strategi, yaitu upaya perwujudan budaya religius menekankan pada aspek struktural yang bersifat instruktif, yang mengandalkan komitmen pemimpin untuk melakukan upaya sistematis melalui force untuk mewujudkan budaya religius, sehingga punishment dijadikan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan budaya religius sekolah. Nah, adapun proses perwujudannya sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan suasana religius. Kemudian yang kedua, internalisasi nilai. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, pembiasaan. Yang kelima, pembudayaan. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi instruktif sequential strategi, yaitu upaya perwujudan budaya religius di sekolah lebih menekankan pada pentingnya membangun kesadaran diri atau self-awareness, sehingga diharapkan akan tercipta sikap, perilaku, dan kebiasaan religius yang pada akhirnya akan membentuk budaya religius di sekolah. Adapun prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan suasana religius. Kemudian yang kedua, sikap, yang ketiga perilaku, yang keempat kebiasaan, dan yang terakhir yaitu pembudayaan. Nah, agar budaya religius di sekolah dapat terwujud, maka diperlukan komitmen dan dukungan dari warga sekolah.
Namun, di samping itu, perlu adanya upaya pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembudayaan di sekolah dengan cara membuat buku kendali untuk para siswa. Nah, sampailah kita pada akhir penghujung pembahasan. Terima kasih yang telah mendengarkan penjelasan saya hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur makola wala tanzur mangkola. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.